Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firda Imamul Haris. Bersama saya di sini akan menjelaskan materi tentang modul 4 yaitu rangkaian kapasitor. Oke, sebelum langsung menginjak ke simulasi, mungkin alangkah terlebih dahulu kita mengulas kembali tentang materi rangkaian kapasitor, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Langsung saja, yang pertama, apa itu rangkaian kapasitor? Jadi, rangkaian kapasitor merupakan rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih kapasitor yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kapasitansi atau nilai kapasitas kapasitor yang tepat untuk rangkaian elektronikanya. Komponen kapasitor atau kondensator adalah salah satu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif. Jadi artinya kapasitor salah satu fungsinya yaitu menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara atau tidak permanen. Untuk satuannya yaitu menggunakan farad. Rangkaian kapasitor sendiri ada beberapa macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi ataupun campuran. Oke, yang pertama yaitu tentang kapasitansi kapasitor. Jadi nilai kapasitansi kapasitor secara sederhana adalah kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menyimpan sejumlah muatan listrik pada beda potensial tertentu. Jadi pada abad ke-18, Coulomb menyatakan hasil percobaannya bahwa satu Coulomb itu sama dengan 6 dikali 6,24 dikali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday memiliki pernyataan bahwa sebuah kapasitor akan mempunyai nilai kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat menampung muatan elektron sebesar 1 Coulomb. Rumus kapasitansi adalah sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q per V, di mana C yaitu nilai kapasitansi dalam farad, kemudian Q yaitu muatan elektron dalam Coulomb, dan V yaitu besar tegangan dalam volt. Lanjut yaitu rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor merupakan rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih kapasitor yang dipasang secara sejajar atau secara seri atau secara berurutan. Nah, ciri-ciri dari rangkaian kapasitor yaitu salah satu kaki kapasitor pertama akan terhubung dengan salah satu kaki kapasitor kedua. Kemudian kaki kapasitor kedua akan terhubung dengan salah satu kaki kapasitor ketiga, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kapasitornya. Jadi di rangkaian seri akan didapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan, di mana untuk nilai kapasitansi pada rangkaian seri ini akan cenderung lebih kecil dibandingkan pada rangkaian paralel kapasitor. Mengapa demikian? Karena sesuai rumus di rangkaian kapasitor seri yaitu 1 C pengganti seri sama dengan 1 C1 ditambah 1 C2 dan seterusnya sampai 1 Cn. N itu jumlah dari kapasitornya. Sedangkan untuk rangkaian paralel dia yaitu penjumlahan dari semua total kapasitornya. Jadi mengapa demikian? Untuk rangkaian seri lebih kecil karena rumusnya yaitu 1 C. Nah, pada rangkaian kapasitor seri ini tegangan total akan dibagi secara rata pada masing-masing kapasitor. Kemudian untuk rumusnya yaitu seri 1 C seri yaitu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah sampai dengan 1 per Cn. N yaitu jumlah dari kapasitor.
Nah, ini untuk susunan rangkaian kapasitor. Untuk susunan serinya yaitu sebagai berikut ini. Untuk ciri-cirinya yaitu salah satu kaki kapasitor yang pertama akan terhubung dengan salah satu kaki kapasitor yang kedua, dan seterusnya. Nah, di susunan seri, muatan seri yaitu sama dengan Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian untuk potensialnya yaitu Vs sama dengan penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu kapasitansinya yaitu 1/C. 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, untuk di rangkaian kapasitor sendiri itu berkebalikan dengan rangkaian yang ada pada rangkaian resistor, di mana untuk susunan seri pada rangkaian resistor yaitu penjumlahan dari resistornya, sedangkan di susunan seri pada rangkaian kapasitor yaitu untuk nilai kapasitansinya yaitu 1/C. Nah, sedangkan untuk yang susunan paralel yaitu penjumlahan dari seluruh kapasitornya. Sedangkan pada rangkaian resistor untuk nilai dari resistansi yaitu penjumlahan dari semua resistor. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu rangkaian paralel kapasitor. Jadi rangkaian paralel kapasitor merupakan rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih kapasitor yang disusun secara paralel atau berjajar, di mana kedua kaki kapasitor akan terhubung dengan kedua kaki kapasitor yang lainnya. Sesuai dengan hukum Ohm, sebuah kapasitor yang telah terangkai secara paralel akan memiliki beda tegangan yang sama besar karena langsung terhubung dengan satu daya. Kemudian rumus dari kapasitor paralel yaitu sebagai berikut. C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah sampai dengan Cn. N yaitu jumlah dari kapasitor. Ini untuk susunan dari paralel yaitu ciri-cirinya kedua kaki dari kapasitor yang pertama akan terhubung dengan kedua kaki di kapasitor yang kedua dan seterusnya. Kemudian untuk muatan listrik yaitu Q paralel sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Kemudian beda potensialnya di sini yaitu akan sama setiap tegangan dari kapasitornya. V paralel yaitu sama dengan V1 yaitu V yang ada di kapasitor C1 sama dengan V2 yaitu tegangan yang ada di kapasitor kedua, kemudian V3 yaitu tegangan yang ada di kapasitor ketiga. Kemudian untuk kapasitansi dari susunan paralel yaitu penjumlahan yaitu C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Dan selanjutnya yaitu simulasi praktikum. Salah satu syarat untuk menjalankan simulasi dari modul 4 ini yaitu teman-teman wajib menginstal terlebih dahulu software Java. Jadi nanti untuk linknya akan saya share di Synology, jadi teman-teman santai saja. Di sini saya hanya memandu. Bisa diklik untuk linknya. Nah, nanti bisa di-download di sini. Nah, kebetulan saya sudah mendownload, jadi di sini hanya memandu teman-teman. Jika sudah ke-download, bisa diinstal. Lalu jika teman-teman masih ragu apakah software Java-nya sudah terinstall atau belum, bisa dicek di kontrol panel.
Nah, kalau sudah terinstall di komputer teman-teman, nanti tulisannya seperti ini. Artinya sudah terinstall untuk software dari Java. Jika sudah terinstall softwarenya, selanjutnya bisa langsung masuk ke simulasi. Nanti bisa diklik untuk linknya ini. Oke, di sini ditunggu beberapa saat. Ini masih proses. Ini untuk tampilan awal di percobaan dasar kapasitor versi 2.02. Jadi ada beberapa simulasi. Ini sudah ada di modul 3 kemarin. Ini untuk dielektrik. Dan yang kita pakai yaitu kapasitor paralel. Untuk penamaannya mungkin kurang pas, tapi tidak apa-apa. Di sini hanya translate-nya yang mungkin kurang pas. Jadi di sini ada beberapa tampilan. Nanti bisa diaktifkan untuk total kapasitansi. Nah, ini nanti untuk nilai dari set totalnya. Kemudian ini storage charge. Ini yaitu total dari muatan listrik. Nah, untuk yang diaktifkan cukup dua ini. Lalu jangan lupa untuk alatnya yaitu voltmeter. Nah, ini nanti untuk menghitung tegangannya. Jika sudah bisa masuk ke simulasi praktikum, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa mengikuti panduan yang ada di modul, yaitu pada poin langkah praktikum. Baik, untuk percobaan yang pertama, yaitu kita akan membuat rangkaian seri dengan dua buah kapasitor. Di sini sudah ada keterangan gambar. Kapasitansi yaitu pembacaan kapasitas kapasitor. Nah, teman-teman nanti bisa atur nilai kapasitansinya. C1 berapa, C2 berapa. Kemudian voltmeter. Nah, ini nanti setiap percobaan kita pakai untuk menghitung tegangannya. Kemudian total kapasitansi. Nanti ini untuk menghitung pembacaan kapasitas total rangkaian atau C total. Kemudian ada store charge untuk pembacaan muatan yang mengalir pada rangkaian atau juga Q total. Nah, untuk rangkaian seri yaitu buat rangkaian kapasitor seri dengan dua buah kapasitor, di mana besar C1 yaitu 1 dikali 10 pangkat min 13 farad, kemudian C2 nya 2 dikali 10 pangkat min 13 farad. Oke, kita langsung ke simulasi. Nah, di sini ada beberapa opsi sirkuit. Untuk percobaan pertama yaitu dengan dua buah kapasitor menggunakan rangkaian seri. Nanti bisa dipilih yang 2 in series. Langsung untuk nilai kapasitansi C1-nya bisa disesuaikan yang ada di modul. Untuk C1 yaitu 1 dikali 10 pangkat min 13, kemudian C2 2 dikali 10 pangkat min 13 farad. Nilai 1 bisa diatur sudah sesuai yaitu 1 dikali 10 pangkat min 13 farad. Kemudian untuk C2 nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 13 farad. Nah, jika sudah sesuai, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu atur tegangan sumber besar
sebesar 0,3 volt, yaitu dengan menggeser tombol pada baterai di mana voltmeter dipasang pada titik A sampai D, atau ini disebut dengan V total. Bisa dilihat di gambar ini. Untuk titik A yaitu di sini dan titik D di sini. Nah, ini untuk menghitung V total. Nah, bisa diceklis di voltmeter untuk menampilkan voltmeter ini untuk pembacaan tegangan. Untuk prob warna merah dipasang di sini yang terhubung dengan terminal plus baterai, kemudian prob hitam dipasangkan dengan yang ada di sini atau yang terhubung dengan terminal negatif baterai. Di sini jangan sampai kebalik karena nanti akan negatif untuk hasilnya. Kemudian ini bisa diatur untuk baterainya atau V sumbernya. Yang pertama yaitu 0,3 volt. Nah, di sini kebetulan untuk menyesuaikan atau mengatur sampai pas itu tidak bisa, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk 0,3,01 volt tidak apa-apa atau 0,299 volt tidak apa-apa. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengukur tegangan yang mengalir pada kapasitor C1 dengan memasang voltmeter pada titik A sampai B. Nah, ini yaitu untuk mengukur V1. Bisa dilihat di gambar ini untuk titik A dan titik B di sini. Jika sudah disesuaikan, bisa dicek di tampilan display voltmeter. Di sini terhitung 0,2 volt. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengukur tegangan yang mengalir pada kapasitor C2, yaitu dengan memasang voltmeter pada titik C dan D. Ini nanti untuk menghitung V2. Titik C di sini, titik D di sini. Nah, bisa dicek di display voltmeter yaitu sebesar 0,1 volt untuk V1-nya. Jangan lupa dicatat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ukur muatan total atau Q total dan kapasitas total atau C total yang tercatat pada alat ukur, stored charge, dan total kapasitansi. Di sini bisa diceklis di total kapasitansi dan storage charge. Nah, total kapasitansi yaitu C totalnya, kemudian storage charge ini untuk Q total. Teman-teman bisa dicatat. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu catat data-data pada tabel 1. Nanti tabel percobaan 1 ada di sini. Nah, teman-teman bisa mengisinya. Jadi untuk V1 tadi bisa dicatat berapa, V2-nya berapa. V1 tadi yaitu tegangan yang mengalir pada kapasitor C1, yaitu pada titik A dan titik B. Titik A yaitu di sini dan titik B di sini. Kemudian untuk mengukur V2 yaitu tegangan yang mengalir pada kapasitor C2, yaitu dengan memasang voltmeter pada titik C dan D. Titik C di sini dan titik D di sini. Nah, nanti teman-teman bisa dicatat hasilnya berapa yang ada di display voltmeter, kemudian ditulis pada tabel percobaan yang pertama.
Di sini V1-nya berapa, kemudian V2-nya berapa, lalu V totalnya yaitu yang ada di titik A dan D tadi berapa. Kemudian key total yaitu tadi di storage charge yang ada di sini bisa dicatat ini berapa, 0,2 kali 10 pangkat min 13 C. Ini untuk key total. Kemudian untuk seperse total ya, karena ini seri ya, jadi seperse total bisa dicatat untuk total kapasitansinya di sini 0,67 kali 10 pangkat min 13 farad. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini untuk key total dan set total. Selain itu, nanti teman-teman bisa menghitung secara manual, yaitu untuk Q1, Q2, kemudian V1 per Q1, V2 per Q2, dan ini untuk penjumlahan dari seperse 1 dan seperse 2. Ini untuk manual. Untuk hasil dari simulasi yaitu V1, V2, V total, Q total, dan C totalnya. Untuk rumus Q1 di sini sudah ada yaitu C1 dikali V1. Bisa diingat kembali untuk rumus kapasitansi yaitu C sama dengan Q per V. Nah, untuk menghitung muatan yaitu Q1 E atau Q sama dengan C dikali V. Nah, setelah itu ulangi langkah-langkahnya dengan variasi tegangan sumber yaitu dari 0,3, 0,6, 0,9 sampai 1,5 volt. Nah, teman-teman bisa simulasikan setiap percobaannya. Untuk percobaan pertama kira-kira seperti itu. Untuk percobaan yang kedua kita akan membuat rangkaian paralel. Kemudian untuk rangkaian paralel di sini yaitu menggunakan dua buah kapasitor, di mana C1-nya menggunakan 3 dikali 10 pangkat min 13 farad, kemudian C2-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 13 farad. Nanti di sirkuit ini bisa dipilih di two-in parallels. Nah, untuk C1-nya tadi 3 dikali 10 pangkat min 13, kemudian untuk C2-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 13 farad. Jangan lupa diaktifkan total kapasitansi, storage charge. Lalu jangan lupa untuk alatnya voltmeter untuk pembacaan tegangan. Nah, untuk V sumber ini dimulai dari 0,3. Nah, nanti bisa dicatat untuk V1, V2, kemudian Q total atau muatan total, kapasitas total atau C total yang ada pada tabel kedua ini. Untuk hasil yang didapat dari simulasi yaitu nanti V1, V2, V total, Q total, dan C total. Selain itu untuk Q1, Q2, C1 ditambah C2 ini nanti dihitung secara manual. Nah, nanti teman-teman bisa diulangi langkah-langkahnya dari V sumber 0,3 volt, 0,6 volt, 0,9 volt, dan 1,2 volt. Dan langkahnya sama seperti percobaan yang pertama. Oke, mungkin untuk percobaan yang kedua seperti itu. Ini langsung saja ke format laporan. Nah, jangan lupa di pojok kanan atas yaitu tanda tangan praktikum.
tanda tangan dari teman-teman, lalu nama jangan lupa. Untuk tanda tangan dan nama yaitu nanti setiap halamannya. Lalu setelah itu ada modul keempat, judulnya apa, yaitu kemudian praktikum fisika listrik. Lalu identitas dari teman-teman, yaitu ada nama, NIM, kelas, jangan lupa tanggal praktikumnya berapa. Lalu poin A yaitu tujuan, bisa teman-teman diisi nanti sesuai yang ada di modul atau teman-teman bisa ditambah sendiri. Kemudian B yaitu alat dan bahan, bisa dicek di modul. Kemudian poin C yaitu dasar kapasitor, bisa diisi yaitu tentang definisi atau rumus-rumus yang terkait dengan rangkaian kapasitor seri maupun paralel, dan sudah ada di modul. Teman-teman bisa samakan di modul atau bisa cari referensi di website ataupun referensi yang lain. Kemudian poin D yaitu hasil percobaan. Percobaan yang pertama itu rangkaian seri. Nanti D11 ada screenshot simulasi. Nanti setiap percobaannya di screenshot. Kemudian tabel percobaan yang pertama untuk rangkaian seri. Untuk tabel percobaan yang pertama nanti menggunakan yang tabel ini, tabel 1. Kemudian percobaan kedua yaitu nanti rangkaian paralel. Kemudian screenshot simulasinya setiap percobaan, lalu tabel pengamatan percobaan 2. Untuk tabel pengamatan percobaan yang kedua nanti yang ini. Kemudian poin E analisa, yaitu nanti berisi analisa dari simulasi yang dibuat secara detail dalam bentuk deskripsi. Nanti ada analisa percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian tugas sudah ada di modul. Untuk nomor yang pertama yaitu membuat rangkaian kombinasi, yaitu 2 in series plus 1 in parallel. Kemudian untuk C1 nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 13, C2 nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 13 farad, kemudian C3 nya 3 kali 10 pangkat min 13 farad. Untuk parameternya di sini yaitu V sumber, lalu V1, V2, V3, V total, lalu ada Q1, Q2, dan Q3, Q total, serta C total. Untuk V sumbernya nanti dari 0,2, 0,4 sampai di sini ditulis semua sampai 1,5 volt. Nah, nanti teman-teman bisa simulasikan, kemudian dibuat tabelnya dengan parameter di sini sesuai di sini, kemudian dianalisa. Kemudian untuk nomor 2 yaitu bagaimana nilai tegangan muatan dan kapasitansi berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan teoritis. Nanti bisa dibandingkan antara nilai dari hasil simulasi dengan nilai yang didapat dari perhitungan secara manual. Nah, sama atau tidak nanti teman-teman bisa dibandingkan. Kalau sama mengapa, kalau beda mengapa. Kemudian poin yang G yaitu kesimpulan, bisa ditulis dalam bentuk paragraf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk modul 4 ini. Mohon maaf jika penjelasan yang sekiranya kurang teman-teman dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.